Dari di mall. Semangat sayang. Semangat. Yang sedang dalam perjalanan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo beserta seluruh jajarannya, seluruh tamu undangan VVIP dan VIP yang hadir pada apa firman-Nya, setiap ayatnya mengalun indah penyejuk jiwa. Di dalamnya tersimpan wow.
Semoga pertemuan kita pada siang ini selalu mendapat ridha makna hidayah dari Allah dan juga semoga membawa manfaat maslahat. 4 Radatul Aqsal yang menjadi binaan NU atau Kementerian Agama? Kementerian Agama. Ini juga di antara mungkin ada 100. Ada acara Bernas Cintaku 43 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Provinsi Jawa Timur. Buat kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah yang dalam mengembangkan dan mendidik calon-calon pemimpin kita masa depan sejak dini. Ya, sebagaimana dari peraturan pemerintah sekarang, kalau wajib belajar itu sudah 13 tahun dan 1 tahun pertamanya ada di PAUD. Hari itu Dika kembali berulah, membuat gaduh, mainan diserahkan dengan sengaja, teman-temannya didorong sambil menangis, lalu juga ada beberapa sekolah yang sudah membuat rekaman, ya, mulai dari anak masuk, selamat datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kalau bisa jangan berupa rekaman. Anak itu butuh sentuhan, betul tatap muka, betul utuh komunikasi. Mohon izin kami panggil untuk foto bersamanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, mungkin 1, 2, 3. Ganti posisi tangan mengepal ke atas. 2, 3. Sama videonya. Ganti posisi dengan 1, 2, 3. Terima kasih kami sampaikan. Cek. Aku bisa dikurangi lagi. Sayyidina Muhammadin qulubi wa da'ina wa afiyati labdani wa shifaya wa nuril absari wa diyatiha yang belum segera minta maaf, disempurnakan puasanya pada kemudian bertakbir Allah akan berlimpah kalau suka beramah, teman akan bertambah. Itu ibu dan lawan itu. Ini ketuanya.
Ibu, maaf Ibu ya, ketua DWP. Apa DWP itu? Dharma Wanita Persatuan. Namanya Ibu, mohon maaf tadi belum sempat kenalan. Namanya Ibu siapa? Ibu Jana. Ibu Siti. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan penutup. Oke, masih bisa sholawatan bersama doa bersama. Doanya begini. Ya ولا هم من فرجك ولا عيبا لما سترك ولا دينا من قبلنا ولا مريضا لما شفيك ولا ضعيفا إلى ربك. Ini juga di antara mungkin ada beberapa sekolah yang sudah membuat pengalaman ya. Ternyata jalan yang ke surga teramat indah, walaupun indah anehnya banyak yang ogah. Moga-moga bisa ngelakonin perintah Gusti. Wisata-wisata yang ada di Indonesia, dari Cina, dari Australia, berkunjung ke Bromo, berkunjung ke Kapas Biru, berkunjung ke Tumbak Sewu, ya kan? Minta maaf, dua memaafkan. Apa Bu? Satu, minta maaf, dua, memaafkan. Meskipun bahasanya bahasa Arab, halal, bihalal, keduanya adalah bahasa Arab, akan tetapi pelopor acara halal bihalal, penggagas acara halal bihalal, dan pelaksana halal bihalal bukan orang Arab, tapi kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dipelopori oleh salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama,
yaitu guru kita Kiai Wahab Hasbullah pada tahun 1948. Beliau mempunyai inisiatif mengadakan acara halal bihalal untuk menyelesaikan konflik politik yang melanda pemerintahan negara kita Indonesia. Dan hingga hari ini kita semua meskipun sudah keluar dari bulan Syawal akan tetapi masih mempunyai semangat untuk mengadakan halal bihalal dengan harapan acara ini bisa semakin memaksimalkan pencapaian kita di bulan Ramadan, yaitu peningkatan iman dan takwa. Kita lanjutkan dengan mensucikan hati dan mengeratkan silaturahmi. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kementerian Agama Kota Probolinggo yang kami hormati, Ketua Dharma Wanita beserta pengurus yang lain, tidak ketinggalan kepada seluruh para tamu undangan, ngapunten boten saged nyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati Ketua MUI Kota Probolinggo, Profesor Dr. Kiai Haji M. Sultan MA. Closing dari Bu Anil tadi, ia menjalankan dengan cinta. Terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Saya rasa sudah cukup semua. Saya hanya menyampaikan ini, memarahi udah ya. Kalau disampaikan kalau tidak ada lagi diambil semua air air. Tanggung jawabnya ini. Saya hormati Ketua Majelis Ulama Kota Probolinggo, Profesor Dr. Kiai Muhammad Sultan MA, Sebelum Berlimpun, dengan jajaran Sekretariat dan Nasional Kementerian Agama Kota Probolinggo. Kami singkat saja ya, apabila ini adalah 34 Rodatul Afal yang terjadi di mana Eko Kementerian Agama. Di mana itu apa Kementerian Agama? Ini sudah. Di antara mungkin ada 108 TK yang menjadi tanggung jawab Bunda Paut di Kota Probolinggo. Kami juga turut serta untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di Kota Probolinggo. Kami tidak minta apa-apa. Yang kedua, kita juga berterima kasih kepada PDI Kota Probolinggo telah mengkhususkan acara yang sedemikian rupa bisa menghadirkan seluruh guru tugas Kota Probolinggo yang ini dibatasi berapa. Kalau tidak dibatasi ini, wah, suasana tambah sulit nanti.
Karena itu kami mohon juga untuk memberikan arahan kepada kami semua agar kami lebih memiliki orientasi yang lebih bagus dari hari-hari yang kemarin. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kegiatan bagi sekolah-sekolah di Saudi yang sudah berhasil di-share di masing-masing sekolah lainnya untuk ditularkan. Jadi ada micro learning bagaimana fokus kepada pendidikan dengan cara vlog-vlog video durasi pendek yang sifatnya aktivitas dan edukatif sehingga tidak monoton dalam belajar. Satu hal yang perlu saya catat juga, ada beberapa sekolah yang sudah membuat rekaman, ya, mulai dari anak masuk selamat datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kalau bisa jangan berupa rekaman. Anak itu butuh sentuhan, betul tatap muka, betul butuh komunikasi dua arah. Jadi bagi sekolah-sekolah yang sudah membuat rekaman pembelajaran, kalau tidak didampingi atau tidak menggunakan video edukatif, itu masih harus diperbaiki. Ya, mungkin caranya nanti guru langsung ada di depan, setiap video yang ditayangkan disertai dengan edukasi dan pendalaman terhadap pemahamannya. Ya, kolaborasi dengan orang tua juga wajib, sehingga kalau saya berbicara di sini hal-halnya jadi kelamaan. Ya Pak ya, kelamaan Pak. Ya oke, mungkin ini saja karena saya sebagai Bunda PAUD sangat jarang untuk bisa langsung berbicara dengan guru-guru. Mungkin harapannya adalah setiap sekolah bisa mengagendakan parenting supaya kita juga tidak hanya menanamkan akar budaya dari perilaku anak, tapi memainkan orang tua untuk bersinergi dengan guru dalam tumbuhkan anak-anak tersebut. Bapak Ibu guru yang saya cintai, kita tidak menuntut anak menjadi sempurna, tapi kita dituntut untuk terus berkembang. Dunia berubah cepat, kalau kita diam kita tertinggal, ya. Jadi dari ingat guru biasa mengajar, guru hebat menginspirasi, guru luar biasa, itu akan mengubah masa depan. Mungkin itu saja pesan dari saya sebagai Bunda PAUD. Mudah-mudahan semua guru-guru di sini menjadi edukator yang baik bagi anak-anak dan memiliki program yang tangguh sehingga sekolah kita yang PAUD ini betul-betul menciptakan anak-anak berkarakter yang siap masuk ke sekolah dasar. Karena fondasi dari PAUD dan TK membangun keberhasilan anak pada tahapan sekolah berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila banyak hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badana takbiran badana bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Nara takbiran nara ngecek Roma nara kelambi anyar nara matamoy padahal tak apa kalau panjenengan alhamdulillah puasa Ramadan full. Meskipun lapar, meskipun haus, pelengkap dijaga. Betul apa betul? Kalau sudah zuhur, gejala-gejala mulai tampak. Mempasan. Kalau sebenarnya telah sabun cuci selain lampu sirup marjan. Metelah gas LPG 3 kilo yang ku dekat tergadang acelin kecoa yang ku warna saking ledar tak fokus tapi masih lapar tapi masih pelgak dijaga aja pola pasang perintah na Gusti mana perintah na Gusti Allah kuat tak kuat boleh sebab yakin perintah Allah pasti akan memberikan keuntungan bagi kita. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Kota Probolinggo. Daripada saya salah namanya, menyampaikan Kepala Kementerian Kota Probolinggo beserta jajarannya.
Dinas Pendidikan Kota Probolinggo atau yang mewakili beserta jajarannya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua UMI Kota Probolinggo, Bapak Profesor. Saya takut salah namanya kalau dipanjangnya. Kemudian seluruh penilik PAUD Kota Probolinggo, Ketua Ikatan Guru TK IJTKI Kota Probolinggo, Ketua IGABAI Ikatan Guru apanya? Guru apa ya? Kemudian Ketua PAUD Kota Probolinggo. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya nggak hafal per item nama-namanya ya. Dan tentu saja seluruh guru yang hadir yang energinya luar biasa pada tema ini. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua berkumpul di sini dalam acara Halal Ikatan Guru Rokatul Atfal ya bersama Dewan Persatuan Kementerian Agama. Jadi ini acara yang berbeda dari yang beberapa acara-acara yang ada sebelumnya. Di sini ada keterlibatan dari Dharma Wanita kementeriannya ya. Nah ini yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Tentu makna halal bihalal ini sudah ada pakar ahlinya yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan saya di sini berdiri sebagai Bunda PAUD. Tentunya peran saya adalah mengayomi bagaimana seluruh guru-guru PAUD di Kota Probolinggo terus-menerus berinovasi dalam mengembangkan dan mendidik calon-calon pemimpin kita masa depan sejak dini. Ya, sebagaimana dari peraturan pemerintah sekarang kalau wajib belajar itu sudah 13 tahun dan 1 tahun pertamanya ada di PAUD atau TK. Jadi ini merupakan fondasi dasar dari guru untuk mengembangkan bagaimana pada usia 1 tahun itu anak-anak memiliki kemandirian, memiliki emosional yang stabil, memiliki karakter yang kuat, memiliki keberanian. Ya, saya ingin memberikan contoh karena ini merupakan cerita nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini mendongeng saja ya. Setuju ibu-ibu? Kita boleh 10 menit, boleh ya? Nah, jadi saya ibaratkan di satu sekolah TK Aba lah ya, TK Aba, kemudian tiba-tiba pagi itu seperti biasa ada Bu Rina di sini. Saya panggil Bu Rina aja. Bu Rina datang paling awal, membuka pintu kelasnya kecil, lalu menyapu lantai, merapikan mainan yang kemarin berserakan dimainkan oleh anak-anaknya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada kamera. Suatu hari nanti 30 tahun kemudian anak-anak itu akan menjadi pemimpin kota ini, pemimpin bangsa yang menggantikan regenerasi yang kita saat ini, dan mereka lah pionir-pionir yang akan mengembangkan Indonesia emas. Jadi perlu ibu-ibu ketahui, Bapak Ibu guru yang saya cintai, mengajar hari ini tidak lagi sama seperti dulu. Anak-anak kita lahir di dunia yang cepat, digitalisasi, penuh distraksi, tapi justru disitulah peran guru menjadi semakin penting. Bukan sekedar penyampai ilmu, tetapi penentu arah hidup. Ingat satu hal, anak mungkin lupa apa yang kita ajarkan, tapi tidak akan lupa bagaimana kita memperlakukan mereka. Setiap senyum yang kita berikan, setiap kesabaran kecil yang kita lakukan, itu sedang membentuk karakter masa depan bangsa. Guru hari ini bukan hanya mengajar, tapi menjadi inspirator, menjadi role model, menjadi pembentuk karakter, menjadi penjaga harapan orang tua. Ibu-ibu bisa bayangkan banyak orang tua kita yang masih bekerja keras
sebagai ibu yang masih menjadi tulang punggung ilmu keluarga yang tidak sempat untuk mendidik dan mendampingi anaknya di rumah, dan dengan begitu saja percaya mengantarkan ke sekolah. Nah, disinilah peran guru PAUD, guru TK untuk menjaga harapan orang tua tersebut. Dan kabar baiknya, guru yang mau belajar tidak akan pernah tertinggal. Jadi pesan saya, mari semua ibu-ibu terus mengupgrade diri, ya, terus mendewasakan secara emosional, meningkatkan pemberdayaan dalam hal digitalisasi dan strategi dalam mendidik anak-anak sehingga muncul guru-guru Kota Probolinggo yang penuh inovasi modern, ya, mendidik secara praktis. Jadi ada beberapa pedoman, mungkin kalau dulu dari teacher center sekarang menjadi student center. Jadi guru tidak lagi memberikan pendidikan satu arah, tapi mempelajari apa yang terjadi pada anak-anak masa kini, lalu membangun struktur pedoman untuk memperbaiki sikapnya dan mencari solusi untuk arah yang lebih baik, ya. Contohnya lebih banyak bertanya daripada ceramah, beri ruang untuk memilih kegiatan, gunakan metode bermain sambil belajar. Jadi kita memang betul-betul student center, ya. Kedua, pembelajaran berbasis pengalaman atau experience learning. Di sini anak bukan hanya belajar teori tapi dari pengalaman. Kalau di Jepang itu kita tidak lagi belajar cara mencuci tangan, kemudian mengambil sendok dan membuka makanan, tapi dengan adanya fasilitas di ruang belajar, di depan pintu masuk sudah disediakan tempat cuci tangan, lalu ada alat makan, lalu tata cara makan diarahkan, dan anak-anak tertib tanpa dimarahi dan tanpa instruksi. Dan itulah membangun budaya yang sebenarnya. Fasilitas yang disediakan di setiap ruang kelas secara tidak langsung membangun budaya. Mohon nanti PR sediakan fasilitas yang baik buat anak-anak. Semoga mereka diajari bukan hanya sekedar instruksi, tapi fasilitas dan lingkungan tersebut yang membuat sistem mereka menjadi disiplin. Ibu-ibu semua yang saya banggakan, integritas digital juga tidak kalah pentingnya. Kita harus juga canggih. Mungkin nanti bagi ibu rantai mengamati permainan anak-anak kemarin yang sudah dirapikan, hanya sunyi yang menemani. Satu persatu kemudian anak datang, ya, ada yang berlari memeluknya, burina sambil mencium tangan burina. Ada yang menangis tidak mau ditinggal ibunya. Ada yang diam, masih takut dengan dunia barunya ketika masih usia sekolah. Burina tersenyum, selalu begitu. Meski semalam ia lelah, Burina ini penuh dengan senyuman. Meskipun tadi malam lelah, di rumah banyak juga hal yang harus dipikirkan. Namun di sudut kelas ada seorang anak bernama anak yang sering dianggap nakal, tidak bisa diam, sering berteriak, kadang mendorong teman-temannya dan menyakiti. Banyak yang bilang anak ini sulit, capek menghadapinya. Tapi Burina tidak melihat anak ini sulit. Ia melihat anak kecil yang belum tahu cara mengekspresikan perasaannya. Hari itu kita kembali berulang, membuat gaduh, mainan diserahkan dengan sengaja, teman-temannya didorong sambil menangis, lalu Burina mendekat. Bukan dengan marah, tapi dengan berlutut, sejajar dengan anak gading. Dengan menatap Dika, Burina berkata, "Dika, kamu lagi marah ya?" Dika diam, matanya berkaca-kaca. Perlahan Burina menggenggam tangannya. Kalau boleh marah, tapi kita cari cara yang baik, ya, tutur Burina. Hari itu mungkin tidak ada perubahan besar. Dika masih berlari, masih sulit diatur, tapi ada satu hal yang berubah. Dika mulai percaya bahwa ada yang mengerti dirinya. Hari demi hari berlalu, perubahan kecil mulai terlihat. Dika mulai mau duduk lebih lama, mulai bisa bilang, "Bu, Burina, aku lagi sedih." Dan suatu hari saat pulang sekolah, Dika memeluk Burina dan berkata pelan, "Bu, aku sayang Burina." Ya, Burina terdiam, matanya basah, bukan karena lelah,
tapi karena dia tahu bahwa hari itu ia berhasil menyentuh suatu perasaan kecil, perasaan hati dan emosi seorang. Tepuk tangan buat ibu guru yang semuanya menjadi pengingat di sini. Tepuk tangan buat kita semua, ya. Jadi PAUD ini intinya adalah suatu tempat di mana segala sesuatunya bernilai tinggi. Di sana ibu tidak akan mendapatkan penghargaan. Di balik itu semua justru kita sedang menanamkan yang jauh lebih penting, rasa percaya diri anak, membangun emosi anak, rasa mencintai dan rasa yang seolah-olah itu betul-betul sentuhan bagi perasaan anak dan dia betul-betul dicintai. Kemudian ini fondasi kehidupan 1 tahun pertama di usia wajib belajar. Sampai di sini paham Ibu? Bagaimana kita membangun karakter, membangun percaya diri, memahami setiap anak dengan situasi emosionalnya masing-masing. Ya, mungkin kita lupa bahwa mereka akan ingat siapa yang pertama kali memeluk mereka saat mereka menangis. Di sekolah dia akan ingat siapa guru yang paling dia cintai, ya, siapa yang percaya pada mereka. Satu orang menyerang, jadi mungkin banyak guru-guru yang menyerang gitu ya, tapi guru yang baik, guru